Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk waktu sore hari ini Tuhan. Tuhan kami bisa bersama-sama membaca firman-Mu. Oh Tuhan, berkati Tuhan sore hari ini, mohon roh hikmat dan wahyu-Mu. Tuhan sore hari ini yang memimpin kami, agar kami bisa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Sambil saya menulis urutannya, mungkin Ane, ini dari UPN juga ya? Gimana Raul, benar ya? Iya Bang, Ane dari UPN. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita sama-sama belajar membaca bersama secara secara berurutan begitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama mengikuti bacaan Alkitab ini sampai habis ya, selesai. Tidak kelewatan maupun tidak kekurangan ya. Oke. Terima kasih Kak Yohanes ya. Jadi sekarang kita akan membaca dari Keluaran pasal yang ke-8. Oke. Keluaran pasal 8 nanti kita akan ada penjelasan di akhir ya seperti biasa. Pasal 8 ayat yang ke-20 sampai 9 ayat 35. Baik. Itulah keempat alat pikat. Satu orang 3 ayat ya, seperti biasa ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Amin. Oke, Berto. Ada Berto di sana? Ya, mungkin lanjut dulu saja, Kak Eva. Ayat 26 ya. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. 29. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sesudah itu, keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Amin. Baik, boleh Anei dibaca ayat berikutnya.
Tapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lanjutkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, Andre. ayat ya. Ya, langsung Andre. 3 Maka ayat. ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Ayat 6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia yang dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Tulah ke-7, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ayat 15. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Oke, 18. Sesungguhnya, besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkerumun ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Amin. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Ayat 24. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi satu bangsa.
Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosem, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ayat 27, lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdoa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan biarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Ayat 29, dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Ayat 30, tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Amin. Ayat sinyal. Ayat 33. Ya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tersulah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es, dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Oke, baik, puji Tuhan ya. Jadi kita sudah sampai Keluaran pasal 9. Besok akan kita lanjutkan pasal 10. Mari kita baca dulu perjanjian barunya. Matius 20 ya. Ayat 1 sampai 16. Matius 20. Perumpamaan tentang orang-orang usaha di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Amin. Silakan. Mute ya. Sorry Kak. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mendurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas dari matahari. Ayat 13,
Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Ayat 15, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Puji Tuhan ya. Kira ayatnya hari ini tidak terlalu banyak ya, tapi sungguh amat dalam maknanya. Apakah ada yang sudah mau bertanya atau sharing dulu? Dipersilakan ya. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Silakan. Aku mau nanya tentang yang di Keluaran sama yang di Matius ini. Kalau yang di Keluaran tadi kan itu tentang bagaimana Allah ingin mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Di situ di ayat sebelumnya yang kita baca kan Tuhan itu sengaja mengeraskan hati Firaun supaya dia tidak dengan mudahnya membebaskan bangsa Israel. Tapi di sini kan Tuhan memberikan tulah yang mana pasti menimbulkan korban sehingga juga menimbulkan kerusakan bagi bangsa Mesir. Jadi di sini kan yang bersalah itu adalah Firaun. Tapi tentu saja rakyatnya akan kena. Di sini Tuhan itu seolah-olah berlaku tidak adil terhadap rakyat Mesir. Jadi yang mau saya tanyakan itu seputar itu, Kak, satu. Terus yang kedua yang di Matius ini juga saya kurang paham dengan yang ayat 16 yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu ini akan menjadi terakhir. Dan kita kan sebagai seorang manusia ketika kita melihat ini kita udah kayak mana? Kita udah rajin ke gereja mulai dari awal sampai akhir ini, sampai nanti kita tiba di hari penghakiman itu kita udah taat sama Tuhan. Sedangkan ada seseorang yang berbuat jahat, yang selama hidupnya dia berbuat jahat, tetapi di hari-hari sebelum hari-hari penghakiman dia berbuat baik, Tuhan sama-sama memberikan sesuatu yang sama kita, nggak ada bedanya. Jadi menurut pandangan kakak gimana ini gitu Kak? Apa emang Tuhan itu gimana Tuhan itu memberikan keadilan seperti itu Kak? Soalnya banyak juga seperti itu, baik tentang domba yang hilang itu, dia meninggalkan 99 dan mencari yang satu. Gimana yang 99, kenapa yang satu dicari? Karena banyak di sini yang menurut saya membingungkan, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik ya. Mungkin juga pertanyaan dari teman-teman mungkin ada yang sama ya. Ada lagi sebelum kita jawab nih? Atau ada yang mau coba menjawab ya? Kita kan sama-sama belajar. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar ya. Kalau salah kita sama-sama lurusin, kalau benar dilanjutkan. Ya, siapa yang mau coba jawab silakan. Ya, jadi pertanyaan pertama ya saya ulangi ya. Kita Keluaran, kenapa kan yang salah itu Firaun ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk tidak melepaskan bangsa Israel, tapi kenapa nggak adil? Karena sampai masyarakatnya pun bangsa Mesir itu kena tulah dan dirusak gitu ya. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan seperti tidak adil ya? Karena tadi Ica bingung ya dengan ayat yang berkata bahwa kita melihat bahwa Tuhan itu kok seperti dikatakan demikian orang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir gitu ya. Padahal kan semua harusnya sama ya, adil gitu. Oke, siapa yang mau coba jawab silakan. Saya coba jawab di yang kitab Keluaran dulu ya Kak. Nanti yang Matius yang lain. Saya mau jawab kenapa yang istilahnya yang bersalah itu Firaun, tapi yang kena rakyatnya juga gitu. Kemudian kenapa Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati Firaun, gitu kan? Kalau kita lihat ya proses di mana Tuhan itu kasih tulah kepada orang-orang Mesir ini tuh dari tulah pertama air menjadi darah itu para ahli-ahli apa ini ya dikatakan sebentar. Para ahlinya Firaun itu mereka juga bisa mengubah air menjadi darah. Kemudian katak mereka juga bisa gitu kan. Dan nyamuk. Tapi ketika di nyamuk ini
di Keluaran pasal 8 ayat 19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Jadi dengan demikian, satu, mereka akhirnya para ahli ini mengakui bahwa inilah Allah gitu, inilah tangan Allah yang bekerja gitu. Mengapa demikian? Kalau kita lihat lagi di Matius pasal 6, ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi Allah itu sangat memperhatikan perkara namanya. Dia sangat menyukai orang itu memuji namanya. Dia juga sangat, yang tadi saya katakan, dia sangat memperhatikan namanya ini. Sehingga yang tadi kita baca di dalam Keluaran pasal 9, ayat 15, ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Allah itu sangat memperhatikan namanya. Kayak selalu dibilang jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, nama Tuhan dengan sembarangan. Karena Allah sangat memperhatikan namanya. Kemudian kenapa yang bersalah itu Firaun, tapi rakyatnya kena juga? Karena yang memegang tanggung jawab itu adalah Firaun. Dia sebagai orang yang memimpin. Jadi ketika dia mengambil keputusan yang salah, demikian juga kenalah rakyat-rakyatnya. Gitu. Dengan demikian ya, misalnya hari ini kita bisa lihat kan, pemimpin negara kita itu presiden gitu. Kemudian kita rakyat Indonesia. Ketika presiden salah mengambil keputusan di pandangan dunia, yang salah itu bangsa, yang salah itu nama negara kita gitu. Mereka nggak bilang oh presiden saja yang salah, tapi yang kena salah juga, kena imbasnya itu keputusan yang salah, kena ke rakyat-rakyatnya juga. Jadi perkara yang saya dapat tuh perkara ini. Jadi ya karena Firaun itu dia adalah pemimpin, dia yang dia memegang tanggung jawab besar. Jadi ketika dia salah mengambil keputusan, kena juga rakyatnya. Kemudian yang kedua, kenapa sampai Tuhan itu sengaja membiarkan Firaun itu Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya tidak hanya orang Mesir, tidak hanya Firaun melihat bahwa inilah Allah gitu, tapi orang Israel juga melihat bahwa ya Allah itu menuntun kita, Allah itu menuntun orang Israel untuk keluar dari Mesir. Jadi mereka bisa melihat bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Seperti itu. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Iva ya. Jadi apa Ica sudah dapat pertanyaan jawaban dari kita Keluaran tadi? Sudah, Kak, sudah. Oke, jadi tidak bingung lagi ya. Teman-teman juga mendapatkan manfaat ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang mau jawab siapa? Dipersilahkan. Amin, puji Tuhan. Saya mau jawab, Pak. Oke, coba Berto. Mantap, silakan. Amin. Seperti yang ditanyakan dari Ica tadi, seolah Tuhan itu tidak adil. Di sini saya ingin mengingatkan lagi bahwa dikatakan bahwa adapun hal di ayat 1, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Sini dikatakan juga di ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Bahwa ini sangat penting bagi kita bahwa dikatakan hal kerajaan sorga sama seperti seorang pemilik kebun anggur. Boleh dikatakan siapa pemilik kebun anggur ini? Pemilik kebun anggur ini adalah Tuhan itu sendiri, adalah Allah yang memiliki ladang yang perlu digarap juga perlu dihasilkan. Terus pekerja-pekerja di sini dikatakan boleh dikatakan kita sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Siapa yang mau bekerja bagi Tuhan, dikatakan bahwa jika di sini juga Tuhan pemilik kebun anggur ini mencari orang, di mana dia melihat ada di pasar ada orang yang nganggur, dia berkata kepada mereka, jika engkau tidak ada pekerjaan, marilah ke kebun anggurku agar kau dapat bekerja. Terus di sini
juga ada orang yang terakhir juga dikatakan bahwa kira-kira pukul 5 petang keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Lalu di ayat 7 kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Artinya Tuhan itu menyuruh kita pergi ke kebun anggurnya, pergi untuk boleh dikatakan melayani saudara-saudari kita, orang-orang yang Kristen, orang-orang Musliman dengan kita agar kita boleh bertumbuh. Dan juga setelah di ayat 8, setelah hari malam pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggillah para pekerja itu dan bayarlah upah mereka mulai dengan yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Di sini juga kita dapat melihat bahwa Tuhan itu mungkin kalau di hadapan manusia Tuhan mungkin sangat tidak adil, tetapi kita dapat melihat bahwa dari setiap firman Tuhan, Tuhan itu sangat adil. Tuhan itu bukan orang yang pertama masuk, yang mulai pagi yang dipanggil Tuhan, tetapi orang yang terakhir. Setelah dia memanggil orang yang terakhir, dia memberikan sedinar upah untuk mereka yang bekerja pada hari itu. Terus kemudian juga masuk orang yang pertama ke hadapan pemilik kebun anggur itu. Terus sangka mereka, karena mereka yang masuk lebih pertama, mereka akan mendapatkan lebih banyak daripada yang terakhir atau orang yang jam 5 sore itu masuk yang bekerja hanya 1 jam. Tetapi di ayat 11 juga mengatakan ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena dikatakan di situ bahwa mereka menerima upah yang sama dengan orang yang terakhir, yaitu diupah 1 dinar untuk mereka bekerja pada hari itu. Terus di ayat ke-13 mengatakan, tetapi pemilik kebun anggur itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, di sini sang pemilik anggur itu mengatakan bahwa mereka telah bersepakat bahwa mereka bekerja untuk sehari itu, yaitu sedinar. Dan kita boleh membuka di ayat yang kedua, dikatakan setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka pergi ke kebun anggurnya. Amin. Terus dikatakan juga bahwa pemilik anggur itu mengatakan, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Terus dikatakan di ayat yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Terus di ayat ke-16 dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi terakhir. Sungguh puji Tuhan saudara-saudari, jika kita mungkin boleh dikatakan di dalam pelayanan kita dalam sedang gereja, kita adalah orang yang lama, tetapi ada saudara-saudari kita yang baru, dikatakan mereka mendapatkan. Tetapi apakah kita bisa menjadi yang terakhir, kita yang menjadi pertama, dan apakah mereka yang terakhir itu bisa menjadi pertama? Sungguh dikatakan di ayat 16 itu mungkin, karena di hadapan Tuhan semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Puji Tuhan. Amin ya. Tuhan, Berta masih SMP ya? SMK kok. SMK ya. Nah, puji Tuhan, SMK di antara para mahasiswa. Terima kasih sudah berani menjawab ya. Jadi sebenarnya jawaban Berto itu betul ya, tapi agak sedikit mutar-mutar. Jadi harusnya to the point langsung ya. Oke. Kalau belum ada lagi yang mau bersaksi atau bertanya, saya akan langsung sharing saja dari kitab Keluaran dan Matius, nanti saya akan tutup. Oke, jadi saya akan tampilkan satu slide ya. Kita lihat sama-sama dulu untuk kitab Keluaran. Nanti untuk kitab Matius akan saya jelaskan kembali ya. Di sini apakah sudah terlihat ya?
Oke. Jadi di sini adalah bagaimana pokok kitab Keluaran dalam pasal 1 nanti sampai pasal yang ke-18. Jadi di pasal yang tadi kita baca, ya pasal 8 sampai pasal 9 itu berbicara tentang tulah dan tulah. Ya. Jadi apa yang dimaksud di sini adalah konflik dan penghakiman bagaimana Allah terhadap Firaun. Dan tadi sudah dijawab oleh Kak Iva, ya. Jadi bagaimana supaya mereka bisa memiliki keadilan, karena begini. Sebenarnya Mesir itu melambangkan dunia, ya. Kemarin mungkin ada yang sudah dengar juga, Mesir itu melambangkan dunia. Baik Firaun, baik rakyat-rakyatnya itu melambangkan dunia hari ini. Ya, yang mencengkeram kita, ya, entah itu dunia pendidikan, entah itu dunia pekerjaan, dunia pergaulan, ya, semua harus dihabiskan agar tidak lagi menjadi halangan bagi bangsa Israel untuk bisa menyembah Allah. Nah, kalau ditanya apakah adil? Ya, sungguh sangat adil, karena Allah ingin tadi dikatakan apa? Supaya dirinya disembah oleh orang yang benar, orang yang telah dipanggil oleh Dia. Jadi teman-teman, hari ini kita mengucap syukur, kita punya waktu 30 menit atau lebih tiap hari untuk membaca firman. Inilah yang kita bisa dapatkan, yaitu nanti di pasal 12 sampai 15, ya, keselamatan yang sempurna yang Allah berikan. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi kemarin sudah kita lihat ada 6 tahap. Jadi hari ini pun kita perlu mengucap syukur bahwa kita ada di dalam kebenaran ini, ya. Bukan hanya tulah-tulah yang kita lihat, tapi bagaimana Mesir dan segala isinya harus dimusnahkan. Nah, sama seperti hari ini, ya. Bagaimana dengan kita sebagai manusia memiliki satu kehidupan yang harusnya terfokus hanya kepada Tuhan, tapi karena ada dunia di sekeliling kita, maka Tuhan harus menghakimi itu, dan kita juga harus ambil tindakan. Saya nggak mau lagi tinggal di Mesir, gitu, ya. Oke, ini untuk kitab Keluaran. Harusnya sudah jelas tadi, ya. Kalau untuk kitab Matius, sederhananya demikian. Kan Ica tanya, kenapa kok kita yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu, ya. Sederhana saja. Sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita itu adil, bukan, ya. Kalau kita katakan juga melalui hamba yang menerima talenta itu 5 talenta sesuai dengan kemampuannya, ya. Lalu berapa lagi? 2 talenta sesuai dengan kemampuannya. 1 talenta sesuai dengan kemampuannya. Demikian pun yang tadi kita baca dengan para pekerja-pekerja ini. 1 dinar sehari adalah untuk, ya, kita mampunya segitu, ya Tuhan akan berikan segitu. Tapi kita lihat siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tidak pernah mengeluh. Ya, siapa yang hari ini mau, ya, hidupnya dipenuhi oleh Tuhan dengan tidak yang lain, pasti Tuhan akan pilih orang yang demikian. Ya. Bisa saja saya baru kemarin percaya Tuhan Yesus, tapi saya mati-matian. Wah, setiap hari saya mau belajar firman Tuhan. Setiap hari saya nggak mau lagi ikut teman-teman untuk ngomongin hal-hal dunia, ya. Atau saya ini nggak mau lagi deh hidup sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena saya mau Tuhan yang dimuliakan. Nah, ini artinya Tuhan pasti memberi dengan adil kepada siapa yang sungguh-sungguh. Ya, sama seperti orang tua. Ya, demikian pun dengan tadi Ica bilang 1 domba kok dicari, yang 99 kok ditinggalin. Nah, artinya apa? Yang 99 ditinggalkan itu karena mereka selama ini sudah ikut dengan gembalanya, sudah nyaman. Nah, namun yang 1 domba yang hilang itu, ya, dicari karena apa? Karena Allah mengasihi semua manusia, maka kita semua di sini adalah bagian dari 1 domba yang hilang itu. Karena sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan melayakkan. Nah, tapi kita perlu sadar dan jangan menyia-nyiakan kasih Allah yang sedemikian itu. Sehingga kita tidak lagi menjadi yang terakhir, tapi kita menjadi yang terdahulu, yaitu bersama-sama dengan orang lain, dengan Tuhan kita tidak lagi terpisah tapi menjadi satu. Ya. Jadi semoga penjelasan ini bisa menerangi kita, ya. Apakah Ica semakin jelas atau semakin bingung? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi?
Kalau ada lagi yang mau sharing atau bertanya, diberi kesempatan 1 orang. Kalau belum ada, nanti kita lanjutkan di grup ya atau besok. Baik, jadi teman-teman di sini boleh undang ya teman yang lain seperti Raul mengundang Ani supaya apa? Bukan kita aja nih yang menikmati, tapi teman lain juga tahu. Wah, kok aku pernah baca tapi kok aku nggak tahu terang ini. Nah, karena kita baca sama-sama, kita belajar sama-sama, terangnya lebih besar. Ya. Demikian ya, karena di dalam 2 Timotius 2:22 juga berkata demikian. Apa? Jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan apa? Damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang seru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, haleluya. Jadi moga melalui setiap hari 30 menit atau lebih kita persembahkan waktu kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang individual atau menjadi orang yang acuh tak acuh, tapi menjadi orang yang apa? Makin mengasihi, makin menyadari bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Amin. Ada yang mau tutup dalam doa untuk malam ini? Dipersilakan. Tadi sudah dipimpin oleh Fiska. Oke, boleh saya. Ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di kerajaan surga, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Biarlah kami setelah mendengarkan firman-Mu, biar kami terus bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, bawa kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, dalam mencapai ataupun mendapatkan diri-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami terus hari demi hari Tuhan bersungguh-sungguh dalam menikmati diri-Mu juga. Tuhan, berkatilah pelatihan kami dalam pembacaan Alkitab, ya Tuhan Yesus. Besok Tuhan kami bisa kembali berkumpul untuk membaca pasal berikutnya Tuhan. Tuhan juga ya Tuhan berkati kami terus ya Tuhan, agar kami bisa menjadi orang ya Tuhan, benar-benar menyuruh ya Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan baik dan benar Tuhan, tidak sembarangan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau jagalah aktivitas kami selanjutnya, Tuhan Kau yang menjamah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Baik. Terima kasih Raul ya. Terima kasih teman-teman. Mari sebelum kita berpamitan kita ambil